Ketahui apa saja detail pembahasan dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dan Sheikh Muhammad Abdul Karim Al-Isa. Saat ini kami terhubung dengan reporter Garuda TV Fani Agnia di Istana Negara Jakarta. Fani, apa saja poin-poin pembahasan dalam pertemuan dan rapat terbatas yang digelar Presiden Prabowo? Silakan Fani. Ya, selamat petang Cica dan juga pemirsa. Betul sekali, pada hari ini Presiden Prabowo Subianto menggelar sejumlah pertemuan. Pada siang hari tadi pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, yaitu Syekh Muhammad Abdul Karim Al-Isa di Istana Kepresidenan Jakarta. Lalu dilanjutkan dengan pertemuan rapat terbatas dengan Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Tentu ada sejumlah poin-poin pembahasan. Yang pertama ini terkait dengan pertemuan antara Sekjen Liga Muslim Dunia, berfokus pada pembahasan bagaimana negara Indonesia ini melihat adanya tantangan dan juga kekuatan umat muslim dalam kancah global. Tentu juga berfokus pada bagaimana solusi untuk melakukan perdamaian di wilayah konflik, salah satunya di Gaza Palestina, yang memang ini juga menjadi fokus dari Presiden Prabowo Subianto. Dan dari Syekh Al-Isa ini menyampaikan apresiasinya kepada negara Indonesia karena mendukung penuh dan juga mengutamakan adanya perdamaian di kancah internasional. Kemudian pemirsa, kalau kami melihat lagi tadi usai pertemuan disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar bahwa dari Syekh Al-Isa mengapresiasi negara Indonesia dan juga menyampaikan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini menunjukkan komitmen yang kuat dan juga meneguhkan peran negara Indonesia untuk terus mendukung wilayah Gaza Palestina. Dan kalau kita melihat lagi pemirsa, memang ini juga menjadi concern Presiden Prabowo Subianto pada konferensi tingkat tinggi PBB di September 2025 lalu. Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan untuk mendukung adanya two-state solution ataupun solusi dua negara untuk bisa merealisasikan adanya perdamaian ini, yang memang Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasinya kepada sejumlah negara yang sudah mengakui Palestina. Di antaranya ada Portugis, Prancis, Australia, Inggris, dan beberapa negara-negara lainnya. Itu artinya menjadi komitmen negara Indonesia juga dalam komunikasinya dengan Sekjen Liga Muslim Dunia. Kemudian tadi dari Sekjen Liga Muslim Dunia juga menyampaikan ungkapan bela sungkawa kepada beberapa titik bencana alam, yaitu ada Sumatera dan juga Aceh yang memang beberapa minggu ini terdampak bencana alam, dan menyampaikan komitmen ataupun dukungan dari Sekjen Liga Muslim Dunia untuk memberikan bantuan kepada wilayah terdampak bencana alam. Kemudian pemirsa, tidak hanya terkait dengan bagaimana penguatan perdamaian global, namun juga dibahas terkait dengan progres kampung haji. Ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada Syekh Al-Isa karena sudah mempermudah adanya realisasi kampung haji. Kita ketahui bahwa memang negara Indonesia saat ini sudah mulai memasuki proses pembuatan skema untuk penataan kampung haji di Mekah dan juga Madinah, dan diharapkan nanti dalam proses pemetaan itu juga dipermudah dengan adanya hubungan yang baik antara Sekjen Liga Muslim Dunia. Kemudian tidak hanya itu pemirsa, usai menggelar pertemuan dengan Sekjen Liga Muslim, digelar kembali rapat terbatas dengan Menteri SDM Bahlil Lahadalia, yang memang tadi disampaikan oleh Menteri Bahlil bahwa Menteri Bahlil melaporkan hasil dari kunjungan kerjanya ke beberapa titik bencana alam. Ada Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat, melaporkan bahwa memang untuk energi listrik ataupun akses listrik saat ini masih dalam kondisi mati, dan ketika ditelusuri memang ada 200 megawatt listrik yang memang terkendala dan juga akhirnya terputus. Tentu akhirnya dari Menteri Bahlil mengeksekusinya dan langsung mengkomunikasikan kepada pihak PLN dan pihak setempat agar nantinya bisa kembali membuat akses baru dan segera diperbaiki. Informasi dari Menteri Bahlil bahwa memang sedang diproses dan maksimal hingga Sabtu esok hari ini akses listrik sudah bisa digunakan di beberapa wilayah terdampak dari bencana alam. Sementara itu, Cica, terkait dengan hasil dan juga poin-poin pembahasan dalam rapat terbatas dan juga pertemuan pada sore hari ini. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Fani Agnia melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat bertugas kembali.